Jumpa lagi dengan saya Amanda di channel YouTube BIMED45, belajar matematika dengan cara yang lebih sederhana. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang materi matematika yang ada di sekolah dasar. Jadi, yang kita pahami selama ini, pengurangan, misalnya 5 tambah 2, itu adalah 3. Dari mana 3? Kenapa ketika kita mengurangkan 5 kurang 2 itu menghasilkan 3? Sebagai siswa yang pertama kali diajarkan tentang operasi pengurangan, mereka akan bertanya-tanya tentang hal itu. Dan untuk menjawab pertanyaan mereka, kita akan belajar lebih detail lagi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengurangan bilangan. Nah, pengurangan bilangan ini seperti pada model penjumlahan bilangan itu bisa dijelaskan dalam dua model, yaitu model himpunan dan model pengukuran. Ketika kita ingin menentukan nilai dari 5 kurang 2, itu dalam model himpunannya kita bisa menggunakan satu saja himpunan, yaitu himpunan A, di mana himpunan A ini dia memiliki 5 anggota. Sementara untuk model pengukurannya, kita akan menggunakan dua tanda panah yang masing-masing menunjukkan posisi 5 dan 2 dari titik 0. Nah, selain model-model ini, kita juga bisa melihat pengurangan itu dari dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan take away, atau yang istilah kerennya adalah mengambil, ya. Jadi pendekatan ini dimaksudkan ketika kita memahami pengurangan sebagai mengambil, habis, atau hilang. Contoh kecilnya, kalau kita punya 5 kue bolu, lalu memakan habis 2 buah kuenya, berapakah jumlah atau sisa kue bolu kita yang kita miliki sekarang? Sementara dalam model pengukurannya, kita bisa mengumpamakan atau mengambil contoh melakukan lari pagi yang start dari rumah sejauh 5 km. Kemudian kita kembali lagi dengan mengambil rute yang sama sejauh 2 km. Sekarang, berapakah jarak posisi kita dari rumah? Kalau kita gambarkan dalam model himpunan, itu awalnya himpunan kita itu punya 5 anggota. Setelah itu kita mengambil 2 anggotanya atau kita mengeluarkan 2 anggotanya sehingga menyisakan 3 anggota. Sementara kalau model pengukurannya awalnya kita punya bilangan 5, ya, jadi tanda panahnya dari 0 ke 5. Setelah itu dari posisi 5 itu kita akan mengurang atau membalik sejauh 2 langkah. Itu membuat kita berhenti pada posisi 3. Nah, dalam pendekatan take away ini, dengan model himpunan, pengurangan itu dapat kita lihat sebagai mengurangkan jumlah anggota tertentu dari sebuah himpunan, kemudian kita hitung sisanya. Jadi, bilangan A kurang B yang biasa kita baca dengan A kurang B disebut selisih atau perbedaan dari A dan B. A di sini disebut sebagai minuend atau yang dikurang, dan B disebut sebagai subtrahend atau pengurang, ya. Kita lihat pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan missing at end atau penjumlah yang hilang. Nah, faktanya pendekatan ini itu kita maksudkan saat memahami pengurangan sebagai menentukan penjumlah yang hilang. Yang seperti apa itu sih penjumlah yang hilang di sini? Nah, misalnya contoh sederhananya, kita ini mau beli buku, harganya Rp5.000, tapi kita cuma punya uang Rp2.000. Pertanyaannya, berapakah uang yang harus kita tambahkan supaya kita bisa membeli buku tersebut? Sementara kalau untuk model pengukurannya, di sini kita jarak rumah ke sekolah itu adalah 5 km. Terus kita sudah bersepeda sejauh 2 km nih untuk ke sekolah. Pertanyaannya, berapakah sisa jarak yang harus kita tempuh untuk menuju sekolah? Kalau kita gambarkan dalam model himpunan dan pengukurannya di garis bilangan, kurang lebih akan seperti ini. Jadi ketika model himpunannya itu harus memiliki 5 anggota, tapi yang ada awalnya cuma 2 saja. Pertanyaannya, kita harus tambahkan berapa anggota lagi nih supaya himpunan itu memiliki 5 anggota.
Sementara untuk model garis bilangannya, tadi kita itu harus melalui dari titik 0 sampai ke 5. Tapi kita baru saja jalan dari titik 0 ke 2. Pertanyaannya, dari 2 ke 5 itu kita harus melalui berapa langkah lagi sih supaya sampai ke situ? Nah, faktanya kita tahu bahwa supaya kita sampai ke 5 itu kita harus menjumlahkan dengan 3. Ini berarti 5 kalau kita kurang 2 hasilnya itu adalah 3. Makanya di sini disebut sebagai pendekatan missing at n, atau kita mencari penjumlah yang hilang dari si 2 itu supaya dia menghasilkan 5. Dengan mencari itu dan menemukan bahwa dia adalah 3, kita tahu bahwa 5 kurang 2 itu sama dengan 3. Nah, sederhananya atau lebih umumnya kita bisa mengatakan kalau kita punya dua bilangan A dan B, bilangan cacah sembarang, kita mengatakan A kurang B sama dengan C itu terjadi jika dan hanya jika A itu sama dengan B tambah C. Di sini C itu disebut sebagai penjumlah yang hilang atau missing at n-nya. Selanjutnya, kita akan melihat 4 fact families atau 4 fakta yang terkait antara penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini menunjukkan hubungan antara penjumlahan dan pengurangan ya. Fakta pertama, kalau kita punya 3 tambah 5 sama dengan 8, artinya dan menggunakan sifat komutatif, kita bisa mengatakan kalau 5 tambah 3 itu sama dengan 8. Dari ini, kita bisa menentukan bahwa 8 kurang 5 itu hasilnya 3 dan 8 kurang 3 hasilnya 5. Nah, selanjutnya kita bisa melihat perbandingan berbagai pendekatan dan model yang sudah kita pelajari tadi untuk pengurangan. Di sini, kalau model himpunan dengan menggunakan pendekatan take away, kita bisa melihat contohnya, Rino memiliki 8 buah mangga dan dia memberikan 3 buahnya untuk Riko. Berapakah sisa mangga Rino sekarang? Yang berikutnya itu adalah menggunakan pendekatan missing at n. Jadi kalau Ayu mengumpulkan set boneka Barbie yang terdiri dari 8 model dan dia saat ini sudah memiliki 3 model, berapakah jumlah model boneka yang belum dimiliki Ayu? Berikutnya, menggunakan model pengukuran untuk pendekatan take away. Jika memiliki 8 kg tepung, tepung itu kemudian ia gunakan untuk membuat kue sebanyak 3 kg. Berapakah berat tepung Cika sekarang? Untuk pendekatan missing at n-nya, Cheryl bersepeda sejauh 3 km menuju kampusnya. Jika jarak rumah ke kampus adalah 8 km, berapa kilometer lagi jarak yang harus dilalui Cheryl? Jadi semua permasalahan yang ada pada 4 kotak ini, dia menunjukkan pengurangan 8 kurang 3 yang mana hasilnya itu adalah 5. Jadi ada berbagai macam cara ya. Semua ini harus dipahami oleh siswa. Kenapa harus dipahami oleh siswa? Kita lihat di sini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shelter dan kawan-kawan pada tahun 2012, siswa di kemudian hari akan merasakan manfaat dalam kemampuan matematika mereka ketika saat SD mereka diajarkan 2 pendekatan dalam memahami pengurangan, yaitu pendekatan take away dan missing at n. Begitu juga jika mereka diajarkan bahwa pengurangan adalah inverse dari penjumlahan. Salah satu penggunaannya itu adalah ketika mereka diajarkan terkait penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini akan sangat membantu untuk memahamkan siswa terkait operasi pada bilangan-bilangan yang lebih luas, seperti pada bilangan bulat, pada bilangan real, atau pada bilangan pecahan. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait pengurangan untuk bilangan cacah. Semoga semuanya mudah dipahami dan bisa digunakan untuk penonton-penonton yang merupakan calon guru SD atau yang untuk mengajarkan anak-anaknya di rumah terkait pengurangan. Terima kasih.